Halo everybody, selamat datang kembali di Abisa Channel. Kali ini kita akan membahas kejuaraan aneh dan diakui terbukti kejuaraan-kejuaraan dibuat bukan untuk kelas nasional, tapi juga internasional. Yuk lanjut kita bahas. Kejuaraan aneh yang pertama yaitu kejuaraan dunia jenggot dan kumis. Kejuaraan jenggot dan kumis dunia adalah acara tahunan yang diselenggarakan oleh Snoren Club and Wear Pen. Dirayakan sebagai olahraga untuk jenggot internasional. Kompetisi ini diselenggarakan di lokasi yang berbeda setiap tahun. Kompetisi ini dinilai dalam 17 kategori. 3 kelompok yang berbeda adalah kumis, jenggot penuh, dan jenggot parsial. Mereka disajikan oleh Remington Bird Boss di Amerika Serikat pada tahun 2019. Diselenggarakan oleh Bird Team USA di Chicago, Southland. Itu kalau makan gak ketelan kumisnya kan, Neng? Cok, jangan cok, nanti Om Bulnya marah loh, ayo. Apaan tuh Om Bul, Neng? Oh, Om Bule, cok. Next, lanjut nomor 2, kejuaraan dunia gurning. Ninco, pas banget buat lo. Lah, kenapa nih? Kok pas buat Anco sih? Kan lo jelek, biar menang, Cok. Ayolah, ikut aja lah. Nih, Anco itu ganteng loh, kata Ma Anco juga gitu kok. Anco paling ganteng sedunia. Iya, Cok, percaya, Cok. Udah. Dalam kompetisi ini, kontestan bersaing dengan mengadu wajah mereka melalui kerah kuda yang menghasilkan ekstraksi wajah seperti wah ini. Mereka kemudian diabadikan di galeri dan media sosial. Kata gurn berarti ekspresi wajah. Kok mukanya lucu-lucu gitu ya, Ning? Kayak orang lagi ngeden gitu. Lanjut nomor 3, kejuaraan snorkeling rawa dunia. Box snorkeling adalah sebuah olahraga yang dilakukan di parit atau di rawa gambut yang memiliki panjang kurang lebih 60 yard atau sekitar 55 meter. Bagi peserta yang mengikuti olahraga ini diharuskan untuk memakai snorkel dan sirip untuk menyelesaikan tantangan tanpa menggunakan kemampuan berenang yang hebat. Menarik banget ya, Cok? Enggak, Ning. Gak berani ikut. Yang ada Anco dikejar-kejar pakai sapu sama emak Anco. Salah satu penilaian yang diambil dari olahraga ini adalah waktu. Semakin cepat maka semakin bagus. Namun medan yang harus dilalui oleh peserta juga nggak mudah karena air yang cenderung berlumpur. Hal ini tentu aja menjadi suatu tantangan tersendiri bagi para penggemar olahraga aneh ini. Peserta yang mengikuti olahraga ini bahkan diharuskan untuk menggunakan kostum yang unik atau lebih tepatnya aneh. Hal inilah yang membuat olahraga ini semakin menarik dan seru. Next, lanjut nomor 4, chess boxing atau catur tinju. Nampaknya salah satu olahraga yang paling sulit karena memadukan dua unsur yang berbeda yakni unsur intelijensi dan kekuatan. Dua unsur ini sangat diperlukan kualitasnya. Meski terlihat aneh, namun olahraga ini sudah mempunyai asosiasi khusus yang menaungi yakni World Kickboxing Association. Neng, ini nih yang pas buat Anco. Selain Anco pinter, juga jago bagu hantam. Anco, lu mau digampar pakai sapu lagi sama mak lu ya? Pertama kali olahraga chess boxing atau catur tinju ini sendiri ditemukan oleh pria bernama Lepe Rubik yang berasal dari Belanda. Ia terinspirasi dari komik yang berjudul Freud Equator, di mana dalam komik tersebut bahwa seorang petinju harus menyelesaikan seluruh pertarungan tinjunya, lalu dilanjutkan dengan bermain catur. Kemudian pemenangnya bisa ditentukan bila bisa menghajar KO lawan, tentunya saat ronde tinju, melakukan skakmat atau lawan melewati batas waktu dalam catur, atau lawan menyerah. Jika seimbang, maka angka dalam pertandingan tinju akan menentukan siapa yang keluar sebagai pemenang.
Lanjut, nomor 5, Cosworth Olympic Games. Robert Dover yang merupakan pengacara lokal menciptakan Cosworth Olympic Games. Motivasinya dalam menciptakan ini adalah Dover mempunyai keyakinan bahwa latihan fisik dibutuhkan dalam pertahanan kerajaan dan dia ingin menyatukan yang kaya dan miskin melalui Cosworth Olympic Games karena perayaan publik ini dapat dihadiri oleh seluruh kalangan masyarakat termasuk para bangsawan. Olahraga dan permainan yang termasuk ke dalam acara ini adalah pacuan kuda, gulat, coursing, berlari, melompat, menari, lempar palu, berkelahi dengan pedang dan gada, quarterstaff, dan shin kicking. Tenda dan stand didirikan untuk cabang permainan kartu yang dimainkan untuk taruhan dan juga catur. Juga disediakan makanan yang berlimpah untuk semua orang yang hadir. Next, lanjut nomor 6, gulat jempol kaki. Kompetisi gabut ini dimulai di Derbyshire tahun 1976. Waktu itu, sekelompok pejalan kaki di Ye Old Royal Oak Inn di desa Woodlawn mulai nyari permainan yang cuma bisa dimenangin sama orang Inggris sendiri. Karena kurangnya bakat dalam olahraga yang ada saat itu, keputusan ini dibuat untuk menciptakan hal yang baru. Pada akhirnya, acara aneh ini jadi sorotan tahunan sejak saat itu. Cok, yuk sini gulat jempol aja lu. Wih, ini Anco jagonya. Coba lihat kaki Anco. Lah, kok jempol semua Anco kaki lo? Para kontestan harus diperiksa jari-jari kakinya secara keseluruhan untuk dilihat apakah ada tanda-tanda jamur dan cedera sebelum diberikan izin untuk berkompetisi. Cara bermainnya adalah dengan berbaring di lantai berhadapan satu sama lain. Para peserta mengunci jari-jari kaki mereka di antara dua papan kecil. Next, lanjut nomor 7, kejuaraan menggendong istri. Tanpa alasan yang belum diketahui, orang-orang Finlandia menciptakan olahraga menggendong istri. Olahraga tersebut tak semudah kedengarannya. Para atlet diminta menggendong istrinya dan harus berlari di suatu lintasan. Neng, kalau istrinya gendut, gimana Neng? Ya tetap diangkat cowok, masa iya digelindingin. Lalu nih Bodimu bulat, perutmu buncit, ku tetap cinta padamu. Lintasannya pun didesain dengan banyak rintangan. Pada olahraga tersebut, si suami bebas menggendong istrinya dengan gaya apapun itu. Hingga saat ini, olahraga tersebut telah diadakan di beberapa negara lainnya, yakni Estonia. Next, lanjut nomor 8, kejuaraan menyetrika. Seperti diketahui bahwa menyetrika adalah kegiatan domestik yang selalu dilakukan di rumah. Namun ternyata, menyetrika memiliki turnamen yang telah lama diadakan. Sayangnya, belum teridentifikasi di mana pertama kali kejuaraan itu diadakan. Uniknya lagi, turnamen ini dilakukan di tempat yang cukup ekstrim, salah satunya di pinggir jurang atau bahkan di dalam air. Pertandingan ini termasuk ke dalam olahraga ekstrim sekaligus pertunjukan seni. Kompetitor akan menyebut diri mereka sebagai penyetrika dan akan melakukan atraksi sambil menyetrika baju. Seperti yang sudah terjadi pada pertandingan sebelumnya, peserta pernah menyetrika di sebuah tebing dengan dirinya digantung terbalik. Lalu ada yang sambil bermain ski dan ada yang menyetrika di atas kendaraan. Wah. Next, nomor 9, bergulung di dalam bubur jagung. Pentingnya bubur jagung dalam budaya dan masakan selatan tak terlukiskan. Diadakan setiap tahun di St. George, Carolina Selatan. Kontes bubur jagung ini berlangsung selama seminggu. Para kontestan ditimbang sebelum mereka masuk ke dalam bubur jagung. Wah, kalau gini gak bakal naik haji nih tukang buburnya. Iya Yanco, orang buburnya dibikin mainan. Kontestan mendapatkan 10 detik untuk mengumpulkan bubur jagung, bahkan mengisi pakaian mereka. Itulah sebabnya banyak orang mengenakan pakaian longgar untuk kompetisi ini. Setelah 10 detik berlalu, para kontestan kemudian ditimbang kembali untuk melihat berapa banyak yang terkumpul. Dan meskipun ini bukan kompetisi yang paling higienis, kita hanya bisa membayangkan betapa menyenangkannya itu. Lanjut nomor 10,
Naki Sumo atau kompetisi menangis bayi. Baiklah, kompetisi berikut ini sedikit asik. Festival Tangisan Bayi Sumo Naki yang diadakan di Tokyo adalah festival tahunan Jepang di mana bayi-bayi digendong dalam pelukan pegulat sumo di ring sumo terbuka. Pada dasarnya, kompetisi melibatkan dua bayi yang bersaing dalam pertandingan singkat, dan anak pertama yang menangis adalah pemenangnya. Ternyata menurut cerita rakyat Jepang, bayi yang menangis memiliki kekuatan untuk mengusir roh jahat. Tuh, kasihan dede bayinya, cup. Tapi kalau kamu tambah nangis, kamu pemenangnya. Gimana sih? Aku jadi bingung. Nah, itulah tadi kejuaraan-kejuaraan aneh yang Abisa Channel rangkum. Gimana nih guys, tertarik buat ikut kejuaraannya? Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like, share, and comment ya. Dan jangan lupa pula aktifkan loncengnya supaya kalian tahu kalau Abisa Channel upload konten baru. Sampai bertemu lagi di video Abisa Channel berikutnya. Sampai jumpa, bye-bye.